Mari bersyukur kepada Dia Tuhan kita. Haleluya. Mari bersyukur sama-sama, katakan Jesus. Terima kasih. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kami memandang kepada Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan terus dalam setiap langkah gerak kehidupan kami. Terima kasih Bethel Area sudah Tuhan pimpin sampai di titik hari ini. Dan kami tahu Tuhan segala yang terbaik daripada Engkau sedang mengalir di tengah-tengah kami. Kami dapat mengandalkan Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini berbicaralah kepada kami sebab kami ini siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa bersama-sama umat yang siap menerima firman Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Dia Tuhan Yesus Kristus kita. Dan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semua, shalom. Sehat semua dalam berkat Tuhan, amin saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Sekarang kita bersama akan belajar firman Tuhan di minggu kelima, yaitu tentang pelayanan. Dan kita akan belajar saudara sekalian tentang upah dari melayani Tuhan. Upah melayani Tuhan, ya. Upah pelayanan itu judul khotbah pada kesempatan hari ini. Nah, kita sudah belajar dari minggu pertama bagaimana kita mau melayani Tuhan, ya. Kita belajar dari minggu pertama tentang siapa yang harus kita layani. Saudara sekalian, kita belajar bagaimana kita harus melayani Tuhan, kita melayani saudara sekalian para pemimpin kita. Kita kemudian melayani satu dengan yang lain, tapi kita juga melayani semua orang. Di minggu pertama kita belajar tentang perkara itu. Di minggu ketiga kita belajar tentang kualitas pelayan, saudara sekalian, ya. Kalau kita mau melayani itu kualitasnya harus seperti apa, saudara sekalian. Kita melayani, kalau mau melayani, kita perlu melayani dengan hati yang rela. Kita mau melayani dengan excellent, dengan keunggulan, saudara sekalian, tidak setengah-setengah. Kita mau melayani dengan cara-cara yang paling baik dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita memikirkan semua itu, maka kita patut mempertanyakan, ada nggak upah pelayanan? Dan saya rasa tidak saru, bukan sesuatu yang salah kalau kita menanyakan ada nggak upah melayani. Tentu kita memang bukan orang upahan, tentu kita bukan orang yang cari-cari upah di dalam pelayanan. Tapi kalau kita mau jujur, Alkitab membahas enggak? Alkitab mengatakannya enggak? Alkitab menceritakannya enggak? Alkitab menunjukkannya enggak kepada kita bahwa ada upah dalam pelayanan? Ternyata saudara sekalian, kita bisa belajar dari Alkitab. Nah, upah pelayanan dari kitab Kolose 3 ayat 23 sampai 24, mari kita baca. Saudara-saudara, kedua ayat ini bersama. Mari Bethel Area pagi, baca 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan bersama, 2-3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, Kolose 3 ayat 23-24 mengajarkan apapun juga yang kamu perbuat.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kembali kita diingatkan pagi ini bahwa kalau kita mau melayani, semua berasal dari dalam hati. Jangan terpaksa, jangan tidak rela. Kalau merasa terpaksa, kalau merasa tidak rela, stop. Gak usah berikan apapun, saudara sekalian. Tapi kalau hatimu siap, kerinduanmu siap, saudara sekalian, melangkahlah. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian harus mengerjakannya dengan segenap hati, kerelaan seperti untuk Tuhan? Sebab inilah alasan lebih jauh. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah nanti kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sebab Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi saudara sekalian, sementara kita melayani itu, saudara-saudara sekalian, upah pelayanan itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan sediakan, sesuatu yang sudah Tuhan selenggarakan, sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang melayani. Karena Alkitab berkata ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, saudara sekalian, maka kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, pimpinan dalam hidup kita, dan kita adalah hambanya, dan Kristus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, akan menyiapkan bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah kita. Nah, apa sajakah upah pelayanan itu? Pagi ini kita akan belajar 4 hal dengan sederhana, saudara sekalian. Upah pelayanan yang pertama, saudara sekalian. Upah pelayanan yang pertama, apakah upah pelayanan itu? Yang pertama, saudara sekalian, belajar dari Alkitab, upah pelayanan kita adalah hal yang namanya kesempatan untuk melayani. Upah kita ternyata yang pertama, saudara sekalian, sebelum kita berpikir tentang sesuatu yang jasmaniah, tentang sesuatu yang saudara kita pikirkan, ternyata kesempatan untuk melayani itu sudah jadi satu upah. Belajar dari 1 Korintus 9 ayat 17 ayat 18. Rasul Paulus berkata demikian, saudara sekalian. Kalau andai kata aku melakukannya atau melakukan pelayanan itu menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak untuk menerima upah. Tetapi karena aku melakukan pelayanan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan Injil itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan atau dipercayakan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Perhatikan Alkitab. Kalau demikian, apakah upahku ketika aku memberitakan Injil, ketika aku melakukan pelayanan? Kata Rasul Paulus, dia menyampaikan satu hal yang indah. Dia berkata bahwa upahku ialah ini. Baca yang warna merah, katakan 2, 3. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Waktu saya berjumpa dengan ayat ini, saya merenungkan ya, bahwa Rasul Paulus mengatakan, upahku ada. Waktu aku memberitakan Injil, waktu aku melayani, aku ini punya upah loh. Aku ini punya hal yang Tuhan tentukan bagi hidupku. Apakah upahku? Kata Rasul Paulus bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wah, ini sesuatu yang perlu direnungkan. Dari sini kita belajar, saudara sekalian, bahwa hal pertama yang bisa menjadi upah kita dalam pelayanan kita adalah sebetulnya adalah kita mendapatkan upah, yaitu kesempatan melayani tanpa upah, atau kita punya kesempatan melayani. Saudara-saudara sekalian, loh apa ini penting Pak Gideon? Oh iya penting, penting banget. Kalau Anda tidak dikasih Tuhan kesempatan, Anda mau punya apapun dalam hidup Anda tidak bisa melayani, itu kebenarannya. Betul saudara sekalian? Kalau Anda tidak sehat, tidak dikasih Tuhan kesehatan, kemungkinan besar Anda tidak punya kesempatan waktu untuk melayani. Kalau kadang-kadang orang berpikir bahwa apa ya, saudara, melayani itu kan sukarela. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang seenaknya melayani. Kalau saya suka, saya rela. Kalau saya nggak suka, saya nggak rela. Nah ini gawat. Anda sedang berurusan sama Tuhan yang punya pelayanan. Selalu belajar ya, saudara sekalian. Pemimpin-pemimpin pelayanan kita itu tidak selalu baik. Yang ngerti katakan amin, saudara. Tapi yang punya pelayanan utama itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti katakan amin. Jadi walaupun pemimpin kita nggak baik, urusan kita adalah nggak boleh kurang ajar sama pemimpin pelayanan. Loh ini aku sedang ngomong nyawa aku dewi. GBI kita nih, Gereja Betel Indonesia kita nih ya, mohon maaf ya, sedang mengalami masalah besar. Anda kan tahu ya, Pak Erastus Sabdono sekarang keluar dari Gereja Betel Indonesia. Ya, saya umumkan resmi sudah keluar. Ya keluarnya ya adalah metu.
beda visi pelayanan, beda cara-cara pelayanan, monggo. Tapi bukan hanya itu, saudara. Sebetulnya GBI kita secara nasional ini sedang nunggu event tanggal 23 Oktober nanti. Seluruh pendeta seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia akan kumpul di Jakarta, kita akan rapat. Ini agenda penting 4 tahunan sekali bagi gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia. Saya juga sedang mempersiapkan 23 Oktober ada di sana. Bahkan saya akan dari tanggal 17 sampai 23 Oktober ke sana ada di Jakarta. Tapi sekarang sedang ditunda, sedang tidak ada sidang sinode, ditunda. Secara hati saya bilang, waduh, kurang pas. Tapi Tuhan sedang mengajar saya terus. Menghormati Tuhan yang punya pelayanan lewat cara menghormati para pemimpin yang ada. Pemimpin saya bukan pemimpin baik mungkin. Pemimpin saya tidak 100% betul. Oke, tapi aku tetap bilang Jawa Tengah, DIY, dukung pemimpin. Kalau sidang sinode batal, oke, batal. Nah, saudara sekalian, kenapa ini menjadi satu penting bahwa kembali kepada firman Tuhan, saudara sekalian, kesempatan melayani itu satu upah khusus buat hidup Anda, hidup saya. Tidak semua orang itu punya kesempatan melayani. Makanya ada seorang yang datang sama saya, Pak, ada dulu orang yang rajin ke gereja di satu tempat, dan kemudian saudara sekalian beberapa waktu lamanya dia mundur dari pelayanan. Beberapa waktu lalu dia ketemu sama saya. Lalu dia bilang gini, Pak Gideon, saya itu pelayanan lagi. Bukan apa-apa, Pak. Bukan karena pendeta khotbah, bukan karena ada orang ngomong sama saya. Saya itu pelayanan lagi, Pak, gara-gara saya dengar satu lagu itu, lagu yang Anda sudah sering dengar. Waktu lagu itu berkumandang, saya diingatkan Tuhan, saya masih punya kesempatan. Dan itulah sebabnya saya kemudian melayani. Lagu apa, Pak? Saya tanya. Ini loh, Pak, lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dia bilang, saya kerosok, Pak, umur saya sudah banyak. Saya mungkin masih kuat, tapi saya juga umurnya sudah lebih tua dari Pak Gideon. Kesempatan saya mungkin gak banyak. Ini mungkin kesempatan terbaik dalam hidup saya mempersembahkan hidup sama Tuhan. Jadi dia kemudian, itulah sebabnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan lagi. Saudara-saudara sekalian, upah pertama pelayanan kita apa? Upah pertama pelayanan kita adalah kesempatan untuk melayani. Lihat, tidak semua orang diizinkan Tuhan punya kesempatan melayani walaupun dia mungkin lebih kaya. Ada orang yang lebih kaya dari kita. Ada orang yang mungkin lebih mampu daripada kita. Ada orang yang mungkin lebih bisa daripada kita. Tapi Tuhan tidak memakai mereka. Alkitab 1 Korintus pasal 1 berkata, tetapi yang bodoh bagi dunia ini dipakai oleh Tuhan. Yang tidak berpendidikan bagi dunia ini dipakai oleh Tuhan. Supaya Tuhan merendahkan yang sombong dan Tuhan memakai orang-orang yang tampaknya lemah. Karena itu saudara sekalian pagi ini, kalau Anda masih punya kesempatan untuk melayani, berikan dirimu kepada Tuhan. Cari cara untuk memberi diri kepada Tuhan lewat kesempatan melayanan. Karena saudara sekalian, upah pertama kita adalah namanya kesempatan melayani. Tidak semua orang punya kesempatan melayani. Bahkan nanti beberapa orang berkata, sekarang saja Pak Gideon, aku mau melayani Tuhan. Belum tentu kesempatan itu dibukakan bagi engkau. Apakah bukan tidak mungkin negara Indonesia ini tiba-tiba, contohnya gini loh. Kemarin ada gempa di Palu, Donggala. Betul enggak, saudara sekalian ya? Saya membayangkan kira-kira di sana, di kelompok orang yang kena gempa itu, Indonesia perlu didoakan, saudara sekalian ya. Nanti kita doakan di akhir. Mungkin ada orang yang ngomong gini, wah, aku mau melayani Tuhan. Baru dia mau ngomong melayani Tuhan, tiba-tiba gempa terjadi di sana. Lalu kesempatan pelayanan itu pun hilang dari mata dia. Menurutmu kita yang di Salatiga ini aman-aman saja? Hei, Gunung Merbabu itu kalau tiba-tiba bergoyang, kita mungkin sudah tidak punya kesempatan apa-apa lagi seperti yang kita pikirkan. Banyak orang selalu berpikir, nanti saya akan lebih rajin, nanti saya akan melayani, nanti saya akan begini, nanti belum tentu punya kesempatan. Tak kandani, belum tentu punya kesempatan. Baru kita pikir mau punya kesempatan, tahu-tahu semua sudah hilang dari hidup kita. Apa yang dapat engkau pastikan bahwa nanti engkau bisa melayani? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu saudara sekalian, mumpung kita punya kesempatan, mari berikan hidup kita kepada Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nanti lihat lagi pelayanan apa.
sama Bu Maria Rahayu di sana, pelayanan masyarakat yang bisa motong rambut. Motong rambutku rapi Pak, enggak apa-apa. Bawa mangkok kalau motong rambut kayaknya. Orangnya suruh duduk, mangkoknya taruh, krek kayaknya. Berikan kesempatan, intinya belajarlah jalan dengan apa yang ada. Gak usah nunggu momentum yang terlalu gede. Yang kecil-kecil cepat dikerjakan. Karena saudara sekalian, upah pertama kita dalam pelayanan adalah kesempatan untuk melayani. Itulah sebabnya satu kuotasi berkata sebagai berikut, bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Katakan bersama, katakan 2, 3. Melayani adalah kehormatan, bukan beban. Katakan lagi 2, 3. Melayani adalah kehormatan, bukan beban. Saya bayangkan gini, kalau satu kali Pak Jokowi ke Salatiga, lalu Pak Jokowi bilang, kamu bantu saya untuk kegiatan tertentu, A atau kegiatan tertentu. Saya tanya, Anda sukacita gak kalau Pak Jokowi kita ajak kita untuk melayani? Halo? Sukacita. Apa atau upahnya? Mungkin kita nggak digaji apa-apa. Tapi kesempatannya itu ada. Kesempatannya ditaruh di depan mata kita. Supaya kita bisa ikut melayani. Rasa bangganya kita bisa berfungsi, bermakna. Menjadi satu pribadi yang punya kesempatan. Itulah yang harus kita hargai. Dan itulah upah yang pertama. Kesempatan untuk melayani. Melayani adalah kehormatan, bukan suatu beban. Yang kedua, saudara sekalian, apakah upah pelayanan itu? Kalau kita belajar dari Alkitab, saya memakai satu istilah. Upah pelayanan yang kedua adalah upah yang sesuai. Upah yang sesuai. Matius pasal 10 ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Katakan upah yang sesuai. 2, 3. Upah yang sesuai. Apa kata Matius 10? Ayat 41 dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, ini yang perlu kita renungkan pagi ini. Saya juga merenungkan apa yang dimaksud saudara sekalian, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Apa yang dimaksud? Upah apakah ini? Ya, saya menemukan kata ini. Kalau gitu kita akan menemukan upah pelayanan kedua, yaitu upah yang namanya upah yang sesuai. Ya, upah yang sesuai. Apa artinya upah yang sesuai? Saudara sekalian, ya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Alkitab, kita akan bisa menemukan ini. Kalau saya temukan bahwa upah yang sesuai itu adalah satu upah yang terjadi, ditentukan oleh sikap hati hormat saat kita melakukan pelayanan. Ya, saudara sekalian, itulah sebabnya Alkitab tadi berkata, barang siapa menyambut nabi, tentunya bisa dikatakan demikian. Barang siapa menyambut nabi dengan sikap hati hormat sebagai seorang nabi, nanti dia akan mendapatkan upah nabi atau upah sesuai bagaimana cara dia menyambut nabi itu dalam hidupnya. Bagaimana ketika Anda barang siapa menyambut orang yang benar dengan sikap hati yang hormat, maka sebagai orang yang benar, maka dia akan mendapatkan upah yang sesuai dengan cara dia menyambut orang benar. Itulah sebabnya disebut sebagai upah orang benar, saudara sekalian. Nah, di dalam bagian kedua ini, Alkitab mengajarkan sama kita bahwa kalau mau melakukan pelayanan dan untuk kita menerima satu upah yang sesuai, maka saudara sekalian, kita perlu melakukan pelayanan itu dengan sikap hati yang benar. Sikap hati, kembali kepada sikap hati. Jadi saudara sekalian, Alkitab bilang barang siapa menyambut nabi, ya menyambut nabi itu di mananya, di hatinya. Menyambut nabi dengan sikap hati yang benar, dia akan mendapatkan upah nabi. Nah, saya coba ngerenungkan ini. Saudara sekalian, dan apakah yang dimaksud dengan upah nabi itu? Itu ternyata adalah saudara sekalian satu upah yang terjadi, ya, hal yang ada dalam nabi itu akan mengalir dalam kehidupan Anda. Mari kita coba lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang keempat, ya, 2 Samuel pasal yang keempat, ya. 2 Samuel pasal yang ke-34, ya. Saya coba cek dulu, ya, saudara sekalian. 2 Samuel pasal yang ke-34. Ya. Oh, catatan saya ada, ya. Saudara sekalian, ketika satu kali
ketika satu kali Elisa pergi ke rumah ya, dua raja-raja pasal yang keempat maksud saya. Dua raja-raja pasal yang keempat, saudara, ketika satu kali perempuan Sunem menyambut Elisa dengan cara yang penuh hormat, maka Alkitab menunjukkan berkat Tuhan mengalir dalam hidup perempuan Sunem ini dan keluarganya. Dua raja-raja pasal yang ke piro ki mau? Catatan ki mau ya. Oke, pasal yang keempat kelihatannya ada perempuan. Oh ini ya. Perempuan. Oke, saudara, dua raja-raja pasal keempat ayat 8. Pada suatu hari Elisa, nabi itu pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ini contohnya. Contohnya seseorang, saudara sekalian, melayani nabi akan mendapatkan upah nabi. Ini contohnya. Saya kasih contohnya begini. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila nabi itu, Elisa itu datang kepadanya, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Nabi Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan berdiri di depan Gehazi. Jadi saudara sekalian, ini ayat 13, ini contohnya, ini terakhir kita baca. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, sekarang coba saya ajak kita merenungkan. Upah nabi. Apa maksudnya menyambut seorang nabi akan mendapatkan upah nabi? Apa maksudnya menyambut orang benar akan mendapatkan upah orang benar? Nah, rupanya saya temukan demikian, saudara sekalian. Ketika Anda, dari contoh raja-raja ini, ketika Anda atau perempuan Sunem itu maksud saya, menyambut Nabi Elisa ke rumahnya, saudara sekalian, maka ini yang terjadi. Apa yang ada pada Nabi Elisa itu dialirkan kepada perempuan ini. Sekali lagi, apa maksudnya upah Nabi? Saudara sekalian, ketika perempuan Sunem ini menyambut Nabi Elisa dengan hatinya, dengan hormat, menyediakan kamar tempat Nabi Elisa bisa datang dan stay di sana, maka ini yang Alkitab ceritakan, apa yang ada pada Nabi Elisa itulah yang mengalir kepada dia. Bahasa yang dipakai itu bisa ini, jemaat, impartasi. Sesuatu dari hidup Nabi itu terimpartasi kepada perempuan itu. Perempuan itu sempat ditanya sama Elisa, kamu mau apa? Apa ada sesuatu yang perlu ku sampaikan kepada raja? Jawab perempuan itu, enggak. Tapi ternyata perempuan itu pengen punya anak, tapi enggak ngomong. Elisa lah yang berkata, tahun depan seperti ini, kamu akan punya anak. Dan akhirnya wanita itu punya anak, saudara sekalian. Artinya sesuatu, entah urapan, kasih karunia, kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup Nabi itu, dialirkan ke dalam hidup orang yang telah melayani Nabi, menyambut Nabi sebagai Nabi, mendapatkan upah Nabi. Nah, jadi kalau pelajarannya itu apa di sini? Kita ini kalau ketemu sama hamba Tuhan, hatinya itu harus tepat di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan gini, hamba Tuhan sekon desa, kelambine klumprut, mau apa dia kesini. Saudara sekalian, bagaimanapun dia itu nabinya Tuhan, hambanya Tuhan, pasti ada sesuatu di hidupnya yang dari Tuhan, yang kalau atas izin Tuhan, itu bisa mengalir dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang nangkep katakan amin. Jangan terpukau dengan hanya hamba Tuhan tertentu yang kelihatannya sangat besar, sangat luar biasa. Selalu hati-hati, Anda harus ngerti, di belakang itu selalu ada Tuhan, pemilik pekerjaan. Makanya, ya kalau saudara sekalian, kita udah lihat lah, nanti kita lihat ya. Kemarin ada 11 gereja di Jambi itu ditutup. Saya udah nggak banyak omong, wis. Nanti kalau ada orang nutup pekerjaan Tuhan, itu urusannya sama Tuhan. Itu urusannya bukan sama pendeta-pendeta. Kita pendeta cuma bisa protes, teriak-teriak kepada pemerintah pun nggak dapat jalan juga bisa. Tapi di belakang kita ini kan Tuhan yang punya urusan.
Dan Tuhan yang punya urusan itu pinter caranya ngurus ya. Sudah terlalu banyak ya. Satu kali saya dengar cerita, satu kali di Gunung Sari ketika Gunung Sari mau mendirikan gereja, Anda tahu kita punya GBI di daerah Gunung Sari ya. Saudara sekalian itu mau didirikan gereja, itu ada yang menantang saudara sekalian. Simple kok, Pak Pendeta Wiono itu cuma sebanyak sembayang. Tahu-tahu Tuhan yang urus semua yang nantang-nantang itu. Dia sendiri menyaksikan dengan cara-cara yang ajaib, Pak. Orang yang nantang-nantang itu bisa disingkirkan sama Tuhan. Orang yang nantang-nantang itu bisa diatur sama Tuhan sehingga tidak ada lagi di tempat itu sehingga pekerjaan Tuhan bisa berdiri. Saudara sekalian kenapa? Karena saudara yang punya pekerjaan itu Tuhan. Karena itu kembali ke sini. Apa yang dimaksud dengan orang yang melayani Nabi, menyambut Nabi akan mendapatkan upah Nabi. Saudara sekalian, sesuatu yang ada dalam hidup Nabi itu bukan tidak mungkin akan mengalir ke sana. Nah lalu apa yang dimaksud dengan orang yang menyambut atau melayani orang benar akan mendapatkan upah orang benar, saudara sekalian. Saya coba ngerenung ini, saya sembahyang sama Tuhan. Lalu kira-kira saya dapat pengertian gini Gideon. Apa toh kata Alkitab tentang orang benar? Di Alkitab loh, bukan kata Gideon, di Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa orang benar akan mengalami sesuatu dalam hidupnya dan yang dimaksud upah orang benar adalah apa yang dialami oleh orang benar itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang melayani dan menyambut orang benar sebagai orang benar. Nah, apa yang dialami oleh orang benar di Alkitab? Satu contoh saja. Mazmur 34 ya. Nanti kalau Anda sempat ya di rumah Anda ketik tentang orang benar dan temukan minimal dari Mazmur 34 saudara sekalian kita bisa menemukan beberapa hal tentang orang benar. Apa yang dialami orang benar. Nah, perhatikan ya. Mazmur 34 ayat yang kalau di digital 15, di versi Bible Anda mungkin 16 ya. Kita baca bersama, katakan 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Alkitab nyata di sini, orang benar kepadanya mata Tuhan tertuju. Yang nangkep katakan amin. Dan ketika dia berteriak minta tolong, telinga Tuhan mendengarnya. Yang ngerti katakan amin. Lihat lagi. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar orang benar dan melepaskan mereka orang benar dari segala kesesakan. Orang benar berseru, Tuhan mendengar mereka. Yang nangkep katakan amin. Satu contoh lagi ayat 20. Kita baca bersama-sama yuk. Katakan 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Waktu saya ngerenungkan ini, Tuhan bilang gini, coba cek aja Gideon di Alkitab. Apa toh yang akan dialami orang benar? Ternyata orang benar itu, kira-kira ini dari Mazmur 34 saja nih yang saya temukan. Anda nanti baca Amsal, tentang orang benar, berkatnya itu banyak. Tapi minimal contohnya dari 3 ayat yang barusan kita baca. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia. Ayat 18 tadi, apabila orang benar berseru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka. Itu adalah berkat orang benar. Jadi sekarang coba kita susun. Kalau Anda satu kali menyambut atau melayani orang benar, sebagai orang benar, hatimu hormat sama orang benar, itu saudara sekalian, maka upah orang benar atau artinya hal-hal yang dapat terjadi dalam hidup orang benar, hal itu mengalir di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Yang nangkep katakan amin. Karena itu makanya kita perlu belajar nih, ya, melayani saudara sekalian, ya. Terus sikap hati ini perlu ditoto, ya. Berjumpa orang kelihatannya bahasanya kaya, hormat. Berjumpa orang kelihatannya sederhana, tetap hormat. Mana tahu dia itu orang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita melayani dia, berkat orang benar itu, upah orang benar itu ngalir ke dalam hidup kita. Sehingga waktu satu kali kita berseru, saudara sekalian, kita menemukan pertolongan. Ya, karena orang benar itu seruannya didengar oleh Tuhan. Mungkin kita mengalami kemalangan tetapi dilepaskan oleh Tuhan. Karena orang benar itu, saudara sekalian, Tuhan melepaskan mereka daripada segala bentuk kemalangan dalam hidupnya.
Semoga Anda bisa memahami apa yang hari ini dapat kita belajar. Apakah upah pelayanan kedua? Upah pelayanan pertama tadi adalah kesempatan melayani. Upah pelayanan kedua adalah upah yang sesuai. Sesuai bagaimana Anda menyambut orang-orang yang Anda layani dalam pelayanan Anda, itulah upah yang akan mengalir dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Yang ketiga, upah pelayanan itu apa? Upah pelayanan yang ketiga adalah upah yang pasti. Upah yang pasti maksudnya pasti diterima dari Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 menjelaskan ini bagi kita, ayat terkenal itu. Mari saudara sekalian baca bersama. Betel Arya pagi, baca, katakan 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Lalu baca berikutnya. Suara lebih keras, katakan 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu pasti tidak sia-sia. Saudara sekalian, berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 58, Alkitab berkata ada satu upah yang pasti. Ada satu upah yang pasti diterima lewat pelayanan kita. Pasti, katakan pasti. 2, 3, pasti. Ini hanya diterima orang yang melayani. Orang yang tidak melayani, sorry, tidak bisa berharap tentang ini. Sorry. Orang yang tidak melayani, tidak terima upah ini. Sorry, jangan ngomong Anda dapat. Ini upah jelas. Awalnya ngomong, saudara-saudaraku berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu kriterianya bisa menerima upah yang ketiga ini. Jadi kalau Anda orang giat dalam pekerjaan Tuhan, Anda orang giat dalam pelayanan, nggak peduli pelayananmu apa, saudara sekalian, selama engkau melayani, maka Alkitab berkata kepada Anda, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu pasti tidak sia-sia. Nah kalau Anda tanya sama saya, upahnya bentuknya apa Pak Gideon? Aku ngecek Alkitab sini minimal nggak ada. Bisa sih tak cari-cari lagi. Tapi yang mau saya sampaikan sama Anda pagi ini, bahwa upah ini adalah sesuatu yang pasti. Makanya saudara sekalian, bagi saya sendiri ya, banyak orang itu, atau beberapa maksud saya setahun sekali minimal Desember gitu, sengaja investasi waktu ke desa-desa. Salah satu desa yang paling saya sering kunjungi di beberapa tahun pelayanan saya ini Wonogiri. Ada pendeta Wonogiri itu yang pelayanan di desa-desa itu manggil saya sampai masuk-masuk. Nah, saya dipanggil ke beberapa tempat untuk Natal dan saya pergi saja, saya tidak pernah berpikir apa-apa. Nah, ketua perwilnya Wonogiri, ketua pendeta-pendetanya Wonogiri itu bilang sama saya, Pak Gideon, teman-teman saya itu kok berani ya manggil Pak Gideon pelayanan di Wonogiri. Saya saja nggak berani manggil Pak Gideon ke Wonogiri. Kenapa nggak berani? Ya, mohon maaf dia bilang, manggil Pak Gideon itu kan harus ngerti ada kapasitasnya, nyangoni piro, nyangoni piro, apa pikiran dia gitu. Lah saya bilang, lah kamu itu yang salah, aku nih gampang. Kamu panggil aku ke Wonogiri, aku berangkat. Aku udah nggak mikir fasilitas, aku udah nggak mikir nanti akan dapat berapa. Sudah melepaskan diri dari itu karena saya percaya banget bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia. Saudara sekalian, yang memberkati saya itu Tuhan, yang memberkati kita itu Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang memberkati itu bukan orang Wonogiri yang pontang-panting ngumpulkan persembahan. Tapi ternyata beberapa daerah bikinannya gitu loh. Ya. Kalau manggil pendeta tertentu, ya apalagi memang kadang-kadang mohon maaf ya ada teman-teman pendeta yang gitu. Kamu mau manggil aku, boleh sediakan tiket PP aku tak mangkat katanya. Kadang-kadang ada bantuan yang gitu, sediakan tiket PP ya karena memang mungkin dia berpikir kalau kamu ngundang, kamu ngasih. Makanya saya pernah dengar tuh di satu rapat orang dari Papua Serui itu di dalam ya. Wah, kalau Anda di Papua, itu pemerintah mendukung pelayanan Anda, ngasih anggaran. Manggil pendeta Jakarta, dia nyangonya 25 sampai 30 juta rupiah. Itu dimintakan anggaran pemerintah. Waktu dia manggil, ya mau manggil saya ke sana, gimana Pak Gideon? Saya siapkan anggaran pemerintah. Nggak usah, wis toh.
kamu ngundang aja, aku tak sembahyang buat berkatnya dari Tuhan, nanti aku berangkat. Saudara sekalian, tapi kenapa hal seperti ini seringkali terjadi di banyak tempat? Karena orang-orang masih berpikir bahwa harus menyediakan. Tidak. Saudara sekalian, saya kasih tahu dengan sukacita, saudara, saya melayani di luar negeri. Kalau Anda mungkin pernah tahu, saya pergi ke mungkin Korea, Nepal bersama Ibu Swan dan tim. Ya ini semua orang bayar tiketnya sendiri. Ibu Swan ikut saya ke Nepal, bukan dibayari tiketnya, bayar tiketnya sendiri. Wisnu ikut saya ke Soe, bayar tiketnya sendiri. Kalau sampai ada di antara Anda bilang kami keluar negeri ini bayar pakai tiketnya gereja, sini. Tak peluk, so sekalinya. Terus pelukannya tak bayar dewe getira. Jengkel aku sama orang yang mulutnya gak genah itu. Bayar sendiri. Jangan repoti gereja. Dan kita tahu kenapa kita berani keluar. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Aduh, wis terbukti. Kulihat orang-orang yang melayani Tuhan itu, Tuhan punya cara untuk memberkati mereka dengan 1001 macam cara. Enggak tergantung sama manusia manapun. Ibu Swani kalau pergi sama saya, dia selalu ngecek tokonya. Dia tinggal tokonya 10 hari. Dia cuma percaya bahwa dalam 10 hari dia pergi misi dengan kami, Tuhan akan ganti sesuatu di tokonya. Jadi kadang-kadang dia bilang gini, wah puji Tuhan Pak Gideon, saya tinggal 10 hari ini toko saya dapat sekian juta rupiah. Puji Tuhan. Pendeta kan bisa ini cuma seneng, amin dah sosialnya. Jadi saudara, saya lihat Tuhan itu pelihara hidup orang-orang yang melayani, karena upah ketiga dari pelayanan adalah upah yang pasti diterima dari Tuhan. Yang poin keempat paling akhir pagi ini, sebelum kita akhiri ibadah, mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4 ya, saudara sekalian. Ini adalah ayat khusus. Ayat khusus bagi orang yang melayani terus terang di dunia penggembalaan. Karena ini dicatat dalam konteks itu. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dikatakan, aku menasihatkan para penutua, saya garisi merah, para penutua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, saya garis merahi khusus, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima, katakan 2, 3, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini konteks khusus memang. Ini orang-orang yang melayani sebagai pemimpin penatua, ketika mereka berperan dalam penggembalaan, maka mereka akan mendapatkan satu upah tertentu yang disebutkan di Alkitab dengan spesifik, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, Anda mungkin tidak harus menjadi gembala seperti saya, tapi Anda mungkin seorang pemimpin komsel, Anda berurusan dengan jiwa-jiwa. Anda punya beban dengan persekutuan doa Anda sedang mengurus jiwa-jiwa di hadapan Tuhan dengan satu dan lain cara. Dan dalam waktu-waktu Anda melayani, Anda sedang bertumbuh menjadi para pemimpin, para penetua di dalam pelayanan-pelayanan Anda. Dengarkan, hal keempat akan Anda terima dari Tuhan. Upah kita pagi ini, pemain musik siapkan diri, ada 4 hal. Yang pertama, kesempatan untuk melayani, itu upah kita. Yang kedua, upah yang sesuai. Yang ketiga, upah yang pasti diterima dari Tuhan. Dan yang keempat, mahkota pelayanan akan diterima oleh orang-orang yang memberikan dirinya untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara sekalian, menutup kesimpulan sharing pagi hari ini, mari saya ajak kita terus untuk setia melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab upah kita sudah menanti dari Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.